Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alhamdulillahil wahidis samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala qudwatina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Para pejuang Quran semuanya yang dirahmati Allah, mujahidah Quran semuanya yang dirahmati Allah. Kita bersyukur hari ini Allah pertemukan kita di sini karena satu sebab. Ketika manusia berkumpul bertemu karena kecintaan mereka terhadap olahraga, maka mereka akan memberikan seluruh waktu, tenaga, pikirannya untuk kecintaan tersebut, untuk olahraganya. Ada orang bertemu berkumpul karena politik, mereka akan mengerahkan semua energinya untuk hal tersebut. Alhamdulillah, kita di sini dipertemukan karena Al-Quran. Maka insya Allah panjangan semuanya mengeluarkan seluruh energi, pikiran, tenaga untuk bagaimana kita cinta dengan Al-Quran. Baik, materi hari ini judulnya adalah kadar cinta kita terhadap Al-Quran. Ayuhal hadirat rahimahullah. Allah Ta'ala sesungguhnya memerintahkan kita di dalam Al-Quran ya untuk menyembah Allah SWT. Ayatnya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia. Ini Ibu mungkin dulu pernah ada pertanyaan, ya, kenapa saya diciptakan? Kenapa saya dilahirkan? Untuk apa saya diciptakan? Untuk apa saya hadir di dunia ini? Maka Al-Quran sudah menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Apa itu? Pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah mengenal Al-Quran? Dan apakah kita sudah cinta kepada Al-Quran? Kenapa pertanyaan ini begitu penting? Ya, kenapa pertanyaan ini begitu penting? Karena nanti terkait dengan masa depan akhirat kita, Ibu sekalian. Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Seseorang akan dipertemukan, dikumpulkan dengan orang yang dia cintai, dengan sesuatu yang dia cintai. Ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan, diridhoinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh kerinduan. Masuklah ke dalam surgamu, ya, masuklah ke dalam kategori hamba-Mu, dan masuklah ke dalam surgamu. Nah, jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah dalam kerinduan, cintai Allah, kenali Allah, cintai Allah. Lalu apa pentingnya kita cinta dengan Al-Quran?
maka kenali dulu Al-Quran. Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah, bukan newspaper, bukan kabar berita setiap hari yang kita baca, bukan novel, bukan historical books atau buku sejarah. Ya. Itu lebih daripada semua buku yang ada. Ini adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Seseorang mendapatkan sebuah surat. Surat itu dia tahu, jangan dulu ya. Surat itu dia tahu dari pujaan hatinya. Pasti surat itu akan disimpan, dikasih parfum, dikasih bunga, dilipat dalam sebuah buku. Ini zaman dulu. Kalau sekarang WA, ya. Sekarang WA. Orang dapat WA dari orang yang dia puja, dia senangi secara rahasia misalkan ya. Pujaan rahasia ya. Itu pasti senang sekali. Ya. Pesannya akan ditulis ulang di kertas, ditempel di kamar. Karena dia tahu itu dari pujaan hatinya. Maka seseorang yang tahu siapa yang menurunkan Quran, dia pasti akan cinta dengan Quran itu. Dan cinta inilah yang menunjukkan bahwasanya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kalamullah. Ibu-ibu sekalian yang Allah yang ingin mencari ketenangan, ala dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah, kita akan hatinya menjadi tenang. Zikrullah, dengan membaca Al-Quran, surat cintanya dari Allah SWT, hati menjadi tenang. Yang sedang bingung, ya, Al-Quran dari kalau kita mulai babi hudan dari muttaqin, ada arah petunjuk yang mengarahkan kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Al-Quran. Yang sedang sakit, baik hatinya maupun fisiknya, Al-Quran syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu obat menyembuhkan bagi hati yang sakit, baik itu sedang dalam keadaan sedih yang sangat, atau dalam keadaan marah yang sangat, atau dalam keadaan bahagia yang terlalu, atau dalam keadaan lupa. Hati yang sakit akan sembuh dengan membaca Al-Quran. Fisik yang sakit juga dibacakan Al-Quran. Ketika seseorang meyakini Al-Quran itu adalah penyembuh, obat dari Allah Ta'ala, yakin dengan seyakin-yakinnya, maka Allah tergantung keyakinan hambanya. Kalau dokter mengatakan ini sudah tidak sembuh, Bu, ya, ini sudah tidak mungkin, tinggal menunggu waktu. Yang namanya takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah mungkin tidak merubah takdir, sangat mungkin. Wallahu yaf'alu ma yasha. Allah melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah dengan segala sesuatu berkuasa. Maka ketika dokter mengatakan tidak mungkin, kalau kita minta kepada zat yang membuat tidak mungkin jadi mungkin, akan sangat mungkin terjadi. Sembuh bisa, ya. Berubah bisa, lancar lagi bisa, normal kembali bisa, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, Al-Quran syifa'un lima fis sudur. Quran itu obat di dalam hati dan juga obat penyakit fisik. Maka kenali Quran dan cintai Al-Quran, itu penting ya. Kita mencintai Al-Quran. Ada contoh ya dari para sahabat, bagaimana mereka mencintai Al-Quran. Ya, contoh-contoh dari para sahabat, mereka mencintai Al-Quran. Siapa contohnya? Ya, yang pertama adalah sahabat terdekat dari Nabi Muhammad SAW. Siapa sahabat terdekat Nabi? Abu Bakar. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Dari awal mengawali, ya, menemani Nabi sejak sebelum diangkat menjadi Nabi, ketika diangkat menjadi Nabi, setelah diangkat menjadi Nabi, ya. Dan beliau mengatakan
Kalau Muhammad mengatakan seperti itu, sholat, dia benar, maka disebut Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana bentuk kecintaan beliau Abu Bakar As-Siddiq ketika terhadap Al-Quran, yaitu beliau ketika membaca Al-Quran itu selalu menangis ya. Jadi ada julukan Abu Bakar As-Siddiq itu hatinya lembut sekali. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah ya. Siapa beliau? Dengan Abu Bakar ya, putrinya ya. Beliau menceritakan, ayahku Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang mudah menangis. Beliau tidak mampu menahan air mata ketika membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini seorang anak ketika membaca WA dari orang tuanya menangis. Seorang kekasih membaca surat dari orang dicintainya menangis. Maka Abu Bakar As-Siddiq membaca surat cinta dari Allah SWT selalu menangis. Umar bin Khattab yang terkenal dengan keganasannya, yang terkenal dengan kekasarannya dalam di masa jahiliyah ya. Beliau juga sering menangis. Dari Abdullah bin Shaddad bin Had mengatakan, aku pernah mendengar Umar ya, membaca surat Yusuf dalam sholat subuh, dan aku mendengar dia terkisak-kisak dengan bacaannya tersebut. Padahal aku berada di akhir shaf. Beliau membaca surat Yusuf yang artinya sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ini saya suka surat ini juga, ini surat Yusuf ya, sering saya baca dalam imamin karena maknanya begitu mendalam ibu sekalian. Ayatnya ada yang tahu? Ya, Masya Allah. Inni ashku bati wa husni ilallah. Ini perkataan Nabi Yusuf, perkataan ayahnya Nabi Yusuf ketika kehilangan Nabi Yusuf. Jadi anak-anaknya bersepakat membuang Nabi Yusuf ya. Sudah dibuang Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf hilang bertahun-tahun ya. Dan suatu ketika ternyata Nabi Yusuf sudah menjadi kepala di Mesir, mengatakan kepada saudara-saudaranya, bawa adikmu ke sini, bawa adikmu ke sini. Dilaporkan kepada ayahnya, wah Yusuf sudah hilang, kenapa engkau bawa adikmu, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah karena tidak ada untuk tempat mengadu kepada siapa, Nabi Yakub ya, mengadu kepada kakak-kakaknya saja seperti itu. Jadi beliau mengatakan seakan-akan mengadu itu hanya pada Allah. Inni ashkubati wa husni inallah. Saya mengadukan kesusahanku, kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Umar bin Khattab. Banyak di antara kita ya, kalau membaca ayat paham, bisa tidak terasa berlinang air mata ya. Karena banyak permasalahan yang mungkin kita tidak bisa ceritakan kepada siapapun, bahkan orang terdekat sekalipun, bahkan suami kita sendiri, bahkan orang tua kita sendiri. Siapa yang kita adukan? Ini ashkubati wa husni ilallah. Hanya bisa mengadu sama Allah saja. Makanya baca ayat ini terus berulang-ulang ya, sambil terisak-isak ngimami. Dan juga tentang Ibnu Umar atau anak Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Diceritakan bahwasanya tidaklah Ibnu Umar membaca dua ayat ini dari akhir surat Al-Baqarah kecuali pasti menangis. Akhir surat Al-Baqarah. Kenapa Ibu? Ingat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kecuali pasti
Anda mampu memikulnya. Beban yang Allah berikan kepada kita, masalah apapun, masalah keluarga, masalah ekonomi, anak, teman, orang tua, dan sebagainya, pasti kita mampu untuk menghadapi semuanya itu. Ini janji Allah Ta'ala, yukalifullahu nafsan bila wus'aha. Jadi Ibnu Umar menangis membaca ayat ini. Kemudian juga ayat apa lagi? Walillahi ma fis samawati, bagi Allah segala yang ada di langit dan yang ada di dalam hatimu, dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Maka dengan ayat ini Ibnu Umar menangis. Contohnya siapa lagi? Sahabat Anas bin Malik. Ya, sahabat Anas bin Malik, bukti kecintaan beliau dengan Al-Quran apa? Ya, yaitu Anas bin Malik punya kebiasaan membaca khatam. Jadi bukti kecintaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau membaca khatam, dan setelah selesai mau khatam, beliau sisakan beberapa ayat untuk diajak keluarganya bersama-sama menghatamkan. Dari Thabit Al-Bunani, dia mengatakan bahwasanya Anas bin Malik jika sudah mendekati khatam Quran pada malam hari, beliau menyisakan sedikit dari bacaan Quran itu hingga ketika subuh beliau mengumpulkan keluarganya dan menghatamkan bersama. Hadis riwayat Ad-Darimi. Ini bisa dicoba ibu sekalian ya. Walaupun ini kepala keluarga, tapi dari ummahat juga harus memiliki waktu khusus untuk menghatamkan Al-Quran di luar daripada halaman Quran di sini. Di rumah punya waktu sendiri, me time-nya dengan Quran. Dan masih banyak lagi kisah para sahabat hidup mereka dengan Al-Quran. Nah, tapi diambil saripati daripada bukti cinta para sahabat itu dengan Al-Quran adalah yang pertama, tanda-tanda seseorang mencintai Al-Quran yang pertama adalah dia selalu mendengarkan Al-Quran seandainya dia belum bisa membacanya. Ya, dia selalu membaca, dia selalu mendengarkan Al-Quran seandainya dia belum bisa membacanya. Yang kedua, dia selalu menghabiskan waktu untuk membacanya. Selalu menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran. Ini tidak bisa tidak, ibu sekalian harus punya waktu untuk baca Al-Quran. Ya, dari sekian jamaah, saya mau mungkin satu contoh kapan ibu-ibu sekalian rutin baca Quran dalam setiap harinya, di jam berapa atau habis sholat apa. Ya, mungkin angkat tangan satu, panitianya ini nanti oh itu setiap habis subuh. Ya, yang habis subuh rutin angkat tangan yang subuh. Masalah. Ibu pun bukan masak ya? Masaknya sih sudah selesai itu ya? Sudah lepas rambutnya dan besar ya? Kalau yang masih muda kayaknya sering angkat tangan ya? Yang masih muda, apalagi anak ke sekolah, dua sudah. Waktu pagi itu adalah waktu pertempuran. Waktu pagi itu untuk bertempur. Tapi kalau udah lepas, anak sudah dewasa semua, biasanya udah habis subuh, banyak waktu untuk Quran. Ya. Nah, selain habis subuh, monggo. Kapan Bu? Habis maghrib. Habis maghrib siapa? Habis maghrib. Habis isya? tidur tadi. Oh, ini kelompok paling sedikit habis isya. Suami sudah pulang ya biasanya, terus bikin ini dan itu gitu. Ada yang selain habis subuh, habis maghrib, isya? Sebelum subuh. Bawa anak. Kapan? Sebelum subuh. Sebelum subuh. Ayo. Kelompok sebelum subuh. Masa
masih lebih banyak daripada yang habis isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pagi sudah ada pertempuran, berarti sebelum subuh bisa digunakan untuk rutin baca Al-Quran. Ya, insya Allah itu sebagai wirid, ya, sebagai wirid. Apa itu wirid? Sesuatu yang diulang-ulang, ya, baca Quran terus menerus. Baik, insya Allah ini tanda seseorang cinta dengan Al-Quran. Satu, rajin membacanya. Ya. Termasuk tadi yang mendengar itu kategori membaca. Kalau orang itu nggak bisa membaca Qurannya, dia sering dengar. Ya. Itu termasuk membaca, insya Allah. Terus kalau dia sudah membaca, bukti dia cinta juga adalah dia menghafalkan. Dia menghafalkan Al-Quran. Ya. Kalau nggak senang hafalan, berarti nggak cinta. Ya. Nggak senang hafalan, berarti nggak cinta. Kita mau sholat, minimalnya hafal surat Al-Fatihah. Maksudnya Al-Fatihah hafal. Kalau ada yang belum hafal Al-Fatihah, mohon nanti diajari sama ustaz-ustaz. Minimalnya lagi hafal surat An-Nas, Qul huwallahu ahad. Nah, maka cinta ya Quran itu dia berusaha menghafalkannya. Kalau sekarang seseorang itu suka menghafalkan kata-kata yang kata-kata hari ini, Pak. Kata-kata hari ini ya, Pak. Mas, kata-kata hari ini, Mas. Biasanya begitu ya. Ya, sekarang ini kita hafalkan kata-kata motivasi kita hafalkan. Maka Quran ini harus kita hafalkan. Bahasa Arab sangat susah. Itulah inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran itu agar kalian berpikir, agar kalian berakal. Kenapa Quran tidak turun dalam bahasa Indonesia? Kenapa Quran tidak turun dalam bahasa Jawa? Ada yang bisa jawab? Mengapa Al-Quran turun dalam bahasa Arab? Karena bahasa Arab tadi. Karena turunnya di negara Arab. Masih mendekati kita belum? Iya. Ya, karena Allah turunkan ya nabinya dari bangsa Arab. Jadi Al-Quran turun dengan bahasa tentu dengan bahasa Arab. Allah pilih ya nabi itu dari orang Arab pasti ya turun dalam bahasa Arab. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman ya sesungguhnya kami turunkan nabi bilisan kaumih ya sesuai dengan lisan kaumnya. Nabi itu kami turunkan ya sesuai dengan lisan lidah bahasa kaumnya. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad SAW turun dari kalangan Arab berbahasa Arab, Qurannya turun dalam bahasa Inggris. Ya, ini akan membuat bingung. Maka Allah Ta'ala berfirman di surat Fussilat ya, ayat ke-40. Allah Ta'ala berfirman yang ajamiyun itu ya. Ajamiyun atau Arab ini sudah diajari ya di tajwid ya. Ajamiyun atau Arabi. Fussilat ayat ke-44. Nah, kalian bisa buka nanti tadabbur sendiri. Bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa 'arabiy." Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama
ulaika yunadawna min makanin ba'id. Dan sekiranya kami turunkan Quran itu ya dari bahasa selain Arab atau ajam, tentu mereka akan mengatakan, kenapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya, kok bahasanya aneh gitu. Jadi orang-orang Arab nanti ketika Nabi itu ngomongnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia saat itu belum ada ini. Itu mereka akan mengatakan, kenapa kok bahasa yang aneh? Mungkin ada yang bertanya lagi, kenapa kok Allah tidak menjadikan langsung malaikat turun aja menjelaskan? Sudah nggak usah basa-basi, langsung turunkan malaikat, langsung turunkan. Allah melihat sendiri, Allah terlihat begitu, nggak usah pakai rasul. Jadikan aja semua beriman gitu. Kenapa harus ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang bahasa ini, ada yang ini pemikiran orientalis ya, Bapak sekalian. Orientalis itu berusaha merancukan pemikiran manusia. Jadi itu sudah Allah sebutkan semuanya di dalam Al-Quran. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna 'alaihim ma yalbisun. Kalau sekiranya saya turunkan Nabi itu malaikat, pasti akan kami jadikan dia akan menjadi manusia yang juga berpakaian, yang juga makan, sama seperti kalian. Buktinya apa? Manusia itu bisa lalai. Wong Nabi Isa yang turun saja dengan keajaiban bisa menghidupkan manusia yang mati, disembah. Jadi begitulah ya lalainya manusia. Apalagi malaikat yang turun. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah membacanya, sering membacanya. Yang kedua adalah berusaha menghafalkannya. Terus yang ketiga mentadabburi Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Apa itu tadabbur? Ini alhamdulillah kemarin kita ada raker, kita sampaikan tentang tadabbur kepada guru-guru kita. Dan insyaallah nanti semoga para ustaz bisa membantu untuk mentadabburi Al-Quran. Ya. Tadabbur itu adalah memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami isi daripada Al-Quran. Itu tadabbur. Bedanya dengan tafsir apa? Tadabbur. Bedanya dengan tafsir. Tadabbur itu bukan cabang ilmu. Tadabbur itu bukan disiplin ilmu. Kalau tafsir itu sebuah disiplin ilmu. Tafsir itu sebuah disiplin ilmu. Tadabbur bisa dilakukan oleh siapa saja, Bapak Ibu sekalian. Tadabbur bisa dilakukan oleh siapa saja, sesuai dengan kepahaman. Ada seorang profesor matematika dari Barat, karena saya lihat di YouTube-nya ya, dia masuk Islam gara-gara baca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Dan akhir-akhir ini kemarin ada seorang perempuan Barat masuk Islam karena membaca ayat tentang matahari dan bulan. Jadi dia punya kemampuan tentang IPA. Asyams itu nurun, cahaya, dia punya cahaya sendiri. Ya. Tapi komar dia tidak memberikan cahaya sendiri. Ya. Apa? Kalau syams itu nurun, kalau komar apa? Apa? Bulan. Enggak, jadi ada istilahnya di Quran itu bercahaya tapi bukan memancarkan cahaya sendiri. Memantulkan. Lalu dia masuk Islam itu karena bukan Al-Quran. Terus tadabbur itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Adapun tafsir hanya bisa dilakukan oleh ahli tafsir yang memahami banyak disiplin ilmu. Dia harus menguasai bahasa Arab, dia harus menghafalkan Al-Quran seluruhnya, dia harus menghafalkan banyak hadis. Itu baru disebut ahli tafsir.
Ya. Bahkan orang yang membaca tafsir sekalipun butuh penjelasan juga dari para ahli ilmu yang lainnya. Gak bisa panjangan baca tafsirnya kemudian paham, kadang-kadang gak bisa. Nah terus tadabbur, ya, itu kadang-kadang tidak memerlukan tafsir untuk bisa dipahami, cukup terjemah saja. Tadabbur kadang-kadang tidak perlu tafsir untuk memahaminya. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha al-dhilli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Panjenengan paham? Kira-kira tentang apa? Ampunan. Berbakti kepada kedua orang. Masya Allah. Bahkan belum buka tafsir, belum buka terjemah sudah ngerti. Karena ada kalimat kamar apalagi kalau dibuka terjemahannya dibuka kemudian tanpa buka tafsir itu sudah ngerti. Walaupun sebagian ulama mengkategorikan tafsir itu ya terjemah itu tafsir. Terus ayat ini Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sudah tergerak hatinya? Sudah paham isinya? Tentang apa? Tentang kematian. Jadi tadabbur bisa dilakukan oleh siapa saja. Panjenengan bisa bersyarat? Bisa, sedikit ya. Tapi tahu maksudnya. Inilah Allah Ta'ala sudah menjanjikan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah sudah membuat mudah untuk zikir, untuk dihafal, zikir untuk diingat, zikir untuk dipahami. Fahal min mudzakir, cuman syaratnya ada enggak yang mau? Gitu. Ada yang enggak? Ada yang ingin apa enggak? Jadi nanti ada syarat-syarat tadabbur. Langkah-langkah untuk bisa mentadabburi. Yang pertama, ya menurut Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, yang pertama adalah seakan-akan dia diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghadirkan hati. Jadi untuk langkah tadabbur yang pertama, dia seakan-akan yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus menghadirkan hati di situ. Menghadirkan hati, menghadirkan mata, menghadirkan pendengaran atau telinga. Jadi semuanya difokuskan untuk memahami ayat itu. Lupakan masalah yang dulu, ya. Jangan dengarkan yang lain dulu. Pandangannya ke Quran dulu, ya. Karena pandangan itu akan mengikuti hati. Jadi kalau kita pas kajian seperti ini, ada motor lewat, terus kita lewat, sebetulnya hati kita bukan sedang di kajian. Lewat, nah itu hati kita itu belum fokus. Jadi yang pertama, langkah untuk bisa tadabbur adalah kita menghadirkan hati, seakan-akan kita yang sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan hati. Kita lagi butuh dinasihati, kita lagi butuh solusi, kita lagi butuh untuk diberikan semangat. Jadi pertama, hadirkan
Terus yang kedua adalah difahami, berusaha untuk memahami dengan terjemahannya, dengan tafsirnya, dengan penjelasan ustaz ataupun ustazah, kita berusaha memahami ayat tersebut. Satu hari kita paham satu ayat sangat beruntung. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah apa? Cinta Allah, ridha Allah dengan wasilah. Dengan wasilah. Apa itu wasilah? Nah, baru kita buka tafsirnya. Ya. Carilah ridha Allah, carilah cinta Allah dengan wasilah, dengan sebuah cara. Apa itu wasilah? Wasilah adalah langkah agar kita dicintai Allah Ta'ala. Apa itu? Ketakwaan. Ternyata ya, kita ini sebetulnya bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Ya. Orang mau dapat jabatan saja, dia harus punya sesuatu, punya uang, dia punya relasi, atau dia keluarganya pejabat yang lain, atau dia punya sesuatu yang lain, misalkan dikenal masyarakat. Jadi orang mau dapat jabatan itu harus punya wasilah, punya cara. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah, nggak ada nilainya. Siapa kita di hadapan Allah kan? Maka kita perlu sesuatu untuk dicintai Allah. Tapi bukan dengan wasilah atau tawasul dengan orang yang sudah mati. Kita bukan bertawasul dengan pohon atau benda-benda gaib, cincin. Kita bukan bertawasul dengan buku, bukan. Tawasul kita, wasilah kita itu dijelaskan di ayat pertamanya, di depannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Berarti agar kita bernilai di hadapan Allah Ta'ala, agar kita dicintai Allah, diridhai Allah, kita harus bertakwa. Ya. Maka inilah wasilah kita dengan cara takwa, bertakwa kepada Allah. Terus dicari lagi, apa itu takwa? Oh, ternyata takwa itu adalah apa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ternyata menjauhi, melaksanakan perintah Allah. Apa sih perintah Allah itu? Oh, di situ ada memberikan minum. Ya, memberikan minum, saya kerjakan memberikan minum. Jangan dikira untuk dicintai Allah itu hanya melakukan hal-hal yang besar saja. Padahal banyak amalan kecil di hadapan Allah itu sangat besar. Contohnya apa? Seorang pezina yang mendapatkan anjing kehausan, lalu dia turun ke sumur dengan sepatunya, diambil air, diminumkan air tersebut kepada anjing tersebut, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Di sebelum dia meninggal, dia bertobat kepada Allah, masuk surga. Jadi, oh ternyata hanya amalan ini saja, amalan kecil, Allah bisa cinta kepada kita, Allah bisa memberikan kita hidayah. Maka jangan remehkan amalan-amalan kecil. Jangan dikira ya, hal-hal kecil, ngasih makanan kepada tetangganya, kirimkan oleh-oleh, kirim hadiah, atau membahagiakan teman yang sedang sedih, atau hal-hal kecil lainnya, itu sepele di hadapan Allah. Bisa jadi itu menjadi penyebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini saya kasih satu contoh tadabbur ya. Baru satu ayat. Orang ngerti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah, dia akan bisa merubah segala sesuatunya. Dalam hidupnya dia akan menggunakan semua potensinya untuk bertakwa kepada Allah. Dalam hidupnya tidak akan meremehkan hal-hal kecil. Semua untuk mencari ridha Allah. Itu baru satu ayat. Jadi satu hari dia pahami ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hari kedua mungkin dia pahami ayat yang lain. Apa? Monggo nanti ngacak boleh. Al-Quran itu mau dibuka dari depan, dibuka dari belakang, dibuka dari tengah, isinya semuanya adalah petunjuk. Ya. Tapi para ulama membagi Quran menjadi dua. Menurut turunnya Al-Quran,
Apa yang pertama? Makiyah. Yang kedua Madaniyah. Apa itu surat atau ayat Makiyah? Surat atau ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Madaniyah berarti turun setelah Nabi hijrah. Nah, para ulama memberikan penjelasan aturan yang turun Makiyah itu untuk menguatkan fondasi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Jadi untuk menguatkan hati, menguatkan akidah, menguatkan keyakinan, itu surat-surat Makiyah. Maka kalau panjenengan buka ada di Quran itu surat Makiyah, oh ini berarti untuk menguatkan hati. Perbanyak surat Makiyah dulu yang dibahas, perbanyak surat Makiyah dulu yang panjenengan tadaburi, insya Allah lama-lama akan keyakinan yang kuat. Wasyamsi wa duhaha, atau la uqsimu biyaumil qiyamah, tentang hari kiamat. Ya. Terus apa lagi? Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, tentang hari kiamat lagi. Ya, tentang surga dan neraka. Tentang apa namanya? Amal baik, amal buruk, orang kafir, orang muslim. Ya. Jadi surat-surat Makiyah. Ada pun surat Madaniyah itu untuk mengamalkan keyakinan yang sudah kita miliki. Jadi untuk mengatur hubungan muamalah. Ya. Jadi dalam ranah praktek kita itu sebagai seorang muslim. Makiyah kita semakin kuat keislaman kita. Madaniyah kita mengamalkan diri sebagai seorang muslim. Nah, jadi kalau sudah fondasi yang kuat, insya Allah dia mau diperintahkan sholat, rajin istiqomah, diperintahkan zakat, siap, diperintahkan sedekah, siap, diperintahkan untuk menjauhi riba, oke, mudah, diperintahkan untuk menjauhi hal-hal haram, gampang. Perintahkan jihad, siap berangkat, bismillah, takbir, Allahu Akbar. Maka fondasi awal ya, dia mengerti, memahami, meresapi surat Al-Qiyamah. Nah, jadi kalau belum kuat fondasi sebagai seorang muslim, dia mau diperintah sholat, dia mati. Diperintahkan jauhi riba, dia nggak kuat dan sebagainya. Maka kuatkan akidah dulu, dia tadaburi ayat-ayat Makiyah terlebih dahulu. Baik, ini nggak harus ya. Jelas adanya monggo silakan. Dan terakhir adalah kita mengamalkan ya Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Seseorang yang cinta Quran, dia malu kalau nggak mengerjakan perintah Al-Quran. Hal-hal kecil misalkan Allah Ta'ala berfirman, ya, jangan engkau bertamu di waktu sholat sebelum subuh, atau habis zuhur, atau habis isya. Ya, harus izin dulu, janjian dulu. Janjian habis zuhur bisa nggak kita ketemu? Oke, jangan dadakan. Atau sebelum subuh, kalau sebelum subuh bertamu jarang-jarang ya. Sebelum subuh, assalamualaikum. Tapi Abu Bakar As-Siddiq setelah subuh, suatu ketika habis sholat itu Rasulullah berkata, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar. Habis subuh itu terjenguknya kapan? Jadi Rasulullah, para sahabat ya Abu Bakar As-Siddiq itu sangat bersemangat untuk beramal soleh. Terus ya terakhir tadi kita mengamalkan isi daripada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha paham satu ayat, kita coba terapkan. Paham satu ayat, kita coba terapkan. Jadi urutannya tadi sering baca, tadaburi satu ayat, praktekkan dalam sholat, dibaca dalam sholat, dihafalkan, dibaca dalam sholat, terus amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi insya Allah panjenengan bacanya bisa, ayatnya hafal, dipraktekkan. Kalau ada orang yang melanggar ayat ini, sampaikan. Ayatnya begini, kamu jangan begini. Nah itu yang terakhir tadi ya.
mengamalkan terus mendakwahkan. Kita cerita dengan Al-Quran, kita dakwahkan Al-Quran. Ajari orang lain baca, perintahkan orang lain membaca Al-Quran, larang orang lain dari melawan Al-Quran dan sebagainya. Baik, para umat sekalian yang berdoa, ini diantara tanda-tanda seorang yang cinta kepada Al-Quran, ya, yaitu dia membaca, menghafalkan, mentadaburi, menghafalkan dan mendakwahkan. Semoga kita semuanya termasuk diantara kategori orang-orang yang cinta, yang tidak sekedar kagum, bukan sekedar kagum. Ya, amin ya rabbal alamin. Cinta sama kagum itu beda. Kalau kagum itu sudah lama. Abu Jahal aja kagum dengan Quran. Ya. Orang-orang kafir Quraisy kagum dengan Quran. Maka ketika Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran, mereka sembunyi-sembunyi mendengarkan. Terus pulang. Suatu ketika sembunyi-sembunyi sama-sama ketemu. Kamu ngapain di sini? Tidak apa-apa, jalan-jalan aja. Sampai akhirnya mereka berpisah. Al-Walid, orang yang ahli di bidang syar'i, datang kepada Rasulullah untuk menyesatkan, untuk membuat perencanaan buruk. Dia sendiri kagum dengan apa yang Rasulullah SAW katakan. Ini bukan penyakit, ini bukan sakit, ini bukan perkataan orang gila dan bukan mantra-mantra ahli sihir. Ini bukan yang ini begitu indah. Ya. Dia sendiri kagum, tapi bukan cinta. Ya. Dia kagum tapi bukan cinta. Jadi kalau panjenengan kagum dengan kalimatnya, oh bagus ya, belum tentu cinta. Ya. Baca terjemahnya, oh bagus ya, mantap, cocok dengan IPA, belum tentu cinta. Jadi bukti cinta tadi saya panjenengan setiap hari baca rajin, berusaha didengarkan penjelasan Ustaz Fulan tentang tafsir surat An-Nas, dengarkan, diamalkan dalam jaringan. Baik, saya kira cukup. Selesai waktunya sampai 10:30, tapi ini saya kasih bonus setengah jam. Selesai cepat. Ya, semoga materi sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya nih, ibu-ibu sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menanamkan cinta Al-Quran dalam hati kita. Kita termasuk orang yang mencintai Quran, kita termasuk ahli Quran dan mendapatkan syafaat Al-Quran yang kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya memberikan MC. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.